ikut sama emak menjelajah hutan deui. Oke, kita berpetualang lagi ke hutan. Lagi ngapain sih, Dan? Ini lagi disuruh sama kameramen, Mak. Ngapain? Berang pohon kita tahu. Ya, kamu gak ada kerjaan aman. Ayo lanjutkan ah. Nah, karena ini hutan tuh jarang sekali terjamah oleh manusia, jadi terpaksa deh emak bikin jalan sendiri, yaitu dengan cara menyacar, Mama, membersihkan jalan buat jalan tapaknya. Sadena, ada yang tahu nggak sekarang Mas sama Adani mau cari apa? Nah, kan Manggil udah bawa wadah boboko. Biasa, Mak. Di sini tuh ada bebetian. Kalau di mana beti? Umbi-umbian. Umbi-umbian. Beti atau umbi-umbian. Betul Sadayana, kali ini teh Mas sama Adani mau cari umbi-umbian yang menurut agen rahasia emak lagi banyak di hutan teh. Kita buktiin sama-sama ya. Salah satu umbi-umbian yang akan emak ambil saat ini. Nih, ini dia. Oh, Ini pohonnya kameramen. Kalau di kan, emak, ini dulu ya. Takutnya ada lentak. Aduh. Nah, kalau di emak itu namanya ubi gadung. Ya, namanya ubi gadung kan ya? Ubi gadung. Nah, ubi gadung ini kan pasti terkenalnya itu beracun. Tapi kalau kita pintar mengolahnya, mudah-mudahan aman ya, nggak sama sekali beracun. Jangan panik atuh Sadayana, tenang weh, di tangan emas semua pasti bisa. Tapi ingat harus yang sudah ahli ya, yang bisa mengolah tanaman ini. Soalnya di gadung ini teh ada kandungan racun alkaloid diosporina yang bisa bikin pusing hingga yang terparah bisa menyebabkan kematian. Hihi, serem pisan kan? Kalau dilihat-lihat, umbi gadung tumbuh tidak sedalam ubi atau singkong ya. Umbi gadung teh tumbuh dekat permukaan tanah, jadi nggak susah tuh buat diambil. Ayo Adani bantuin emak tuh, buruan dicongkel gadungnya. Nah, diusahakan kalau panen ubi gadung ini di musim kemarau ya. Karena kalau tidak, kita tidak bisa mengolah dengan benar, itu akan beracun. Nah, terus apa lagi? Yang paling penting, ubi ini itu udah pasti si tangkai itu berduri kayak gini, tajam-tajam. Terus si ubinya itu gatal banget kalau kena tangan. Jadi harus berhati-hati. Duh emang hese pisan ya tanaman ini. Dari panen sampai mengolahnya teh susah banget. Tapi justru itu nu bikin emak penasaran. Dan alhamdulillah. Dalam satu tanaman gadung ini teh ada banyak umbi yang bisa diambil. Jadi panen satu aja udah cukup. Lihat nih, dari satu pohon aja beratnya bisa sampai 5 kilo. Bahkan ada yang lebih dari ini. Duh, badak bisa diu teh manis Sadayana. Euy, coba kalau dimakan sendirian mah ya, bisa buat stok seminggu atuh ini. Keranjang emak langsung terasa beratnya. Mantap pisan. Jadi Sadayana, gadung ini tersebar di hutan-hutan. Jadi gadung itu adalah tanaman liar yang enggak ditanam oleh petani atau siapapun. Karena kenapa? Ya itu tadi. Karena gadung ini terkenalnya beracun. Dan warga sekitaran sini juga jarang yang mengambilnya. Karena jarang yang bisa buat ngolah. Dan ini nih yang dibilang emak tadi. Banyak Dan. Banyak. Ini ada tuh. Ini dia contoh batangnya yang sudah kering seperti ini kameramen. Kalau emak perhatiin ya Sadayana, si gadung ini teh unik. Batangnya selalu tumbuh merambat ke atas dan menuju ke arah yang berlawanan dengan jarum jam. Ini teh bisa jadi pembeda dengan tanaman nu miripnya eta gembili. wih, Mantap banget. Wah, berarti, Mak, ini mah Dan 10 kiloan ini mah ada, Mak, lebih, Mak. Wah, Ini, Mak. ya udahlah. Kita pulang aja yuk, langsung ngolah yuk. Awas. Baru udah pohon ini masih melimpah. banyak kan hasil panen emak. Puas banget euy. Nggak sia-sia tuh perjalanan hari ini.
Selanjutnya tinggal diolah aja yuk. Oke, sekarang kita menuju ke proses penyucian gadung sama ngolahnya ya. Ayo ikuti Mak terus sama Dani. Dani beratun. Sebelum diolah, umbi gadung wajib dicuci air mengalir ya, buat bersihin dari tanah sekaligus melarutkan getahnya. Selanjutnya, belah umbi jadi beberapa bagian biar gampang dikupasnya. Ini mah udah pasti atuh tugas Adani ya, soalnya umbinya teh keras. Jadi emak tinggal kupas kulitnya aja, gitu. Sambil dicuci, sambil dikupas. Seperti ini nih, kita pisahkan dari cangkangnya. Gede banget, Pak. Lah lagi dah, jangan terlalu gede, mas susah nanti. Oh iya Sadayana, sambil mengupas dicuci lagi di air yang mengalir ya, untuk menghilangkan lendir yang menempel pada daging umbi. Oh lo ada di mah ada aja, pakai dicium segala atuh. Udah nggak sabar ya kayaknya buat makannya. Nah, gadungnya sudah emak cuci ya. Proses selanjutnya sekarang emak akan iris-iris tipis. Nah, selain itu emak juga bawa daun dadap. Nah, daun dadap ini supaya racun dalam gadung ini cepat menyerap ke dadap. Terus emak juga bawa debu. Ini debunya udah emak ayak. Bukan debu apa kan? Menahawutan. Lebu yang suka buat nyuci perabotan itu loh. Emak gunakan buat gadung. Kita lihat ya, nanti seperti apa prosesnya. Ikuti emak terus. Gadung ieu teh sengaja emak iris tipis-tipis biar racun di dalam umbinya mudah larut. Nah, tinggal di Sadayana, begini cara untuk menghilangkan racun pada gadung. Emak pakai 2 bahan, yaitu daun dadak dan abu gosok. Nah, emak sengaja dikasih daun dadap supaya nanti gandungnya nggak nempel, terus mengurangi radang racunnya. Tenggorokan. Kadar gitu. Kadar ya, radang. Kadar. Kadar ya, radang. Kadar. Dani sih. Setelah dikasih abu gosok dan daun dadak, gadung direndam kembali di air mengalir selama 2-3 hari. Nah, walaupun proses gandung itu cukup rumit, tapi kalau kita ngerjainnya bisa gampang kok. Nah, tapi ini tuh emak cuma contoh ya, yang aslinya mah emak udah bikin sendiri di rumah. Kalau kita bikinnya dari awal sampai akhir itu cukup lama sekali prosesnya. Jadi ini emak hanya memberikan contoh saja. Tapi yang garing mah udah punya kira ya? Ada. Udah ada ya? Masak! Kali ini teh emak akan bikin seblak dan keripik gadung. Mas siapkan heula air panas untuk merebus gadungnya. Selanjutnya ulek bumbunya, aya bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan garam. Sambil nunggu airnya mendidih, emak goreng heula gadung buat jadi keripik ya. Lumayan atuh buat cemilan. Seblak dan keripik gadung ala emak geus matang. Saatnya icip-icip ya. Empuknya kriuk, tapi kalau seblaknya tuh Empuk. Kulenya. Soal rasa jangan diragukan lagi atuh. Resep mama pasti enak. Sadayana. Jadi gini Sadayana, emak teh